Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Variati ngapunten mengganggu waktunya jenengan gitu. Enggak apa-apa. Ini Nggih. bisa lah. Ini di ruang guru kita ini. Nggih. Masih di ruang guru. Hmm. Nggih. Mulai kapan Mbak PPG-nya, Mbak? Apa Bu? PPG-nya? Mulai kapan PPG-nya? PPG-nya itu kemarin dari tanggal 23 baru dimulai. Baru 1 minggu Bu. Nggih. Ikut yang kategori Yes. 2. Apa itu? Kategori 2 itu berdasarkan TMT-nya, TPG Daljab kategori 2. Teman, nggih, Berarti Mbak teman-teman Asri sama Mbak Mbak Ani belum. Oh. Nggih. Kalau saya TMT-nya kehitung yang di sekolah lama, Bu. Oh Jadi, iya sih, nggih. alhamdulillah ya. Jadi Nggih. masih ada Mas, masa kerja yang masuk. nggih. Sesuai yang di SIM PKB Mbak Ani sama Mbak Asri belum. Kalau nggih. Bu ngapunten. Ini direkam pakai apa ini? Ini langsung Pakai saya Windows D. nggih, langsung saya rekam di itunya, Bu. Layarnya. Nanti untuk buktinya. Ya wis. Nggih. Ya, monggo. Nggih. Bu, ini kan saya ada tugas terkait dengan identifikasi masalah pembelajaran. Nah, kemudian kemarin itu sudah mengidentifikasi beberapa masalah, diminta mengeksplorasi penyebabnya, ngoten Bu. Nah, eksplorasi penyebabnya ini bisa dicari dari kajian literatur. Kemarin saya coba cari di jurnal-jurnal, kemudian dengan wawancara Bu. Nah, salah satunya dengan wawancara pakar. Nah, kemarin sudah konsultasi juga dengan dosen sama guru pamongnya. Untuk pakar itu boleh pengawas sekolah, boleh ketua organisasi kayak gitu, Bu. Nggih. Apa kurikulum lah boleh ya Anda? Kalau kurikulum itu kehitungnya nanti rekan sejawat, Bu. Nggih. Jadi tadi saya juga Nah, sudah untuk identifikasi masalah nggih. itu sebenarnya yang enak itu kalau Mbak Novi minta Mbak Ani rapot pendidikan. Tapi kayaknya kemarin itu belum sempat di-download ya rapot pendidikannya ya. Belum kayaknya, Bu. Kalau itu kemarin saya itu identifikasi masalah itu nggih real yang di kelas gitu, Bu. Arahannya dari dosennya. Nggih. Iya, wis monggo. Saya sudah pernah juga dimintai salah satu sekolah binaan, gurunya Nggih. juga pas PPG gitu. Nggih, nggih. Nah, kebetulan saya barusan bahas rapat pendidikan di sekolah itu. Jadi wis Oh. langsung aja itu aja ya masalahnya ya. Wis sip Mbak, wis gak kakean ini. Langsung udah Oh. identifikasinya enak karena memang di rapat pendidikan tuh ketahuan masalah sekolah tuh apa dan itu real karena berdasarkan ANBK, Oh ujian gitu. asesmen nasional itu Nggih, itu nggih. real juga. Oh. Nggih, nggih. Wis ya Mbak Pak. Nggih, mungkin itu kan nanti itu Bu tugasnya berkelanjutan. Mungkin nanti itu bisa dijadikan untuk bahan referensi juga. Nggih. Saya ya, lali aku backgroundku tiba gurung tak ganti. Saya aku baru lihat diriku. Nggih, enggak apa-apa, Bu. Kok salah penggerak nih. Jangan lupa aku. Saya tak ganti dulu. Belum direkam toh? Enggak apa-apa, Bu. Sudah dari awal tadi sudah saya rekam. Oh ya Allah, sih tak ganti saya tapi. Nggih, enggak apa-apa. Bentar. Saya tunggu, nggih. Nanti saya edit. Ya. Enggak, tadi enggak ketok ketutupan tulisan-tulisan ini baru ketok. Kok lama ya? Bentar. Nggih, enggak apa-apa, Bu. Anu aja di rumah aja malah nggak apa-apa. Atau apa ya? Oke, wis.
Ini yang nggak ada anunya kalau ini. Segini aja. Oke. Ya, tunggu Mbak. Oke. Bu, untuk ini masalah pertama kemarin Bu ya yang saya identifikasi itu terkait sama minat dan motivasi belajarnya siswa yang rendah. Nah, itu kalau saya cek dari kajian literatur kan ada beberapa faktor itu Bu. Nah, kalau menurutnya jenengan itu kira-kira faktor yang dominan itu apa Bu terkait itu? Minat dan Motivasi apa? belajar, minat dan Motivasi. enggih. Ya. Kalau minat itu kan ketertarikan ya. Jadi Enggih. kalau ketertarikan itu maka kemungkinan besar siswa itu belum mengetahui gunanya. Ya, Enggih. jadi katakanlah lagi belajar apa namanya alat ukur misalnya, dia Enggih. nggak tahu secara pasti nanti alat ukur itu gunanya untuk apa. Sehingga karena dia tidak tahu manfaatnya, maka guru memberitahu atau dipancing lah anak-anak itu ya Enggih. manfaatnya kira-kira apa nanti dalam pembelajaran. Tuh. Oh, Nah, gitu enggih. arahnya nanti pada pembelajaran bermakna. Sehingga dengan pembelajaran bermakna itu setiap kali masuk di pembelajaran murid diajak berpikir penerapannya apa nanti dalam kehidupan sehari-hari. Karena memang kan kita ini kalau terutama fisika ya Enggih. lebih banyak bersifat apa ya, kalau apalagi dia sudah masuk teknologi itu kan diterapkan dalam sehari-hari nggak seberapa kelihatan. Enggih. Karena Susah nggak seberapa, mengkaitkannya, Bu. ya, nah itu harus dibawa ke dalam hal-hal yang mudah dipahami sehingga anak-anak tahu kebermaknaannya. Baterainya mau habis. Jadi itu. Kemudian kalau motivasi berarti ya sekali lagi akhirnya guru lagi, peran guru lagi memancing minat anak. Nah, memancing minat anak itu apa ya? Kalau anak sudah punya ketertarikan pada teknologi itu kan gampang memancingnya. Ya, apalagi kan ini nanti yang kelas 10 kurikulum merdeka ini kan kembali umum ya. Ini repot Iya. sebenarnya. Iya, Bu. Ketika kembali umum itu karena anak yang sudah nggak niat di IPA atau tidak berniat mengambil fisika pasti nanti akan apa namanya? Nggak bersemangat. Itu kan udah pernah terjadi kurikulum Insya Allah kurikulum 96 ya waktu itu kelas 10-nya inti, nanti Enggih. kelas 11 baru penjurusan. Nah, Enggih. itu anak-anak yang memang sudah berniat ke IPS itu ngeriwoi biasanya karena dia emang saya nggak akan ambil fisika, ngapain saya nggak butuh nilai bagus di fisika. Nah, karena itu kembali lagi pada pembelajaran bermakna. Enggih. Itu yang pertama. Yang kedua mungkin Mbak Novi sudah bisa mulai mengarahkan pembelajaran berdiferensiasi, Mbak. Nah, ini enggih agak kesulitan juga, Bu, memang, Bu. Maksudnya belum terbiasa gitu Ya, betul. memfasilitasi itu. Yang pertama tentunya yang paling gampang karena berdiferensiasi itu kan nanti ada beberapa tipe ya. Ada Enggih. yang berdasarkan apa namanya kemampuan awalnya atau kesiapan belajar istilahnya. Ada Enggih. yang berdasarkan minat itu tadi Enggih. juga. Kemudian ada yang berdasarkan gaya belajar. Nah, yang paling gampang dimulai itu berdasarkan kesiapan belajar. Kesiapan belajar itu berarti tinggal Mbak Novi memberikan semacam diagnostik tes atau pretest ya. Enggih. Dari situ mengetahui anak itu misalnya kalau mau masuk di materi pengukuran misalnya maka diagnostik tesnya ya dia tahu alat ukur apa gitu-gitu aja. Kemudian perhitungan-perhitungan sederhana ya, dari situ kan kita tahu anak ini sudah siap belajar apa belum. Nah, nanti kalau sudah tahu siap belajar apa belum, maka dikelompokkan. Tapi nanti Mbak Novi juga harus menyiapkan LK. LK-nya LK berarti apa? beda juga gitu, Bu, ya? Ya, anak yang udah siap belajar,
LK-nya bisa lebih singkat, maka dia akan cepat paham. Sedangkan LK anak yang belum siap belajar itu betul-betul seperti menuntun, jadi rinci langkahnya disebutkan satu persatu supaya nanti anak itu memahami, dan nanti guru akan lebih banyak dekat pada anak yang kesiapan belajarnya kurang. Kalau yang sudah siap belajar kan bisa dilepas, nanti kalau ada masalah aja tanya gitu. Tapi kalau yang kelompok yang kurang siap belajar ini, maka harus betul didampingi. Kalau Nah, misalkan terkait dengan itu tadi Bung, kesulitannya saya di masalah nantinya ke penilaiannya. Nah, kan itu juga makanya mau saya lanjut tadi. Ini untuk kesiapan belajar ini nanti kan kita akan misalkan klasifikasikan jadi 2 atau 3 kelompok ya. Nah, ketika kita udah klasifikasikan menjadi 3 kelompok yang gampang biasanya begitu. Jadi anak yang belum siap belajar, kemudian siap belajar, kemudian sudah sudah tingkatnya sudah bisa lah dia. Jadi sudah piawai ya, sudah ahli, sudah bisa ya. Nah, yang penting nanti penilaian itu pada ada hasil belajar. Jadi ada perubahan enggak? Kan kita memang mengatakan belajar itu didefinisikan ada perubahan tingkah laku. Tadinya yang belum bisa menjadi bisa. Sehingga standarnya jangan sama antara anak yang belum siap belajar dan yang siap belajar. Hasilnya nanti akan diferensiasi produk. Jadi kembali lagi, diferensiasi tadi kalau untuk belajarnya itu kita akan klasifikasikan menjadi kesiapan belajar, kemudian gaya belajar, kemudian gaya belajar dan minat. Tapi kita bisa membagi lagi berdasarkan prosesnya, berdasarkan kontennya, dan berdasarkan produknya. Nah, Mbak Novi tadi kalau kesiapan belajar berarti lebih pada konten. Karena anak yang sudah siap dengan yang belum siap itu kan beda cara belajarnya. Yang akhirnya juga akan membuat produk yang berbeda. Jadi misalkan anak yang sudah siap belajar itu bisa jadi nanti salah satu penilaiannya atau asesmennya itu adalah menghitung dengan tingkat ketelitian tertentu. Kemudian ada produknya, dia disuruh membuat jangkar sorong dari kertas misalnya. Nah, anak yang belum siap belajar itu hanya disuruh mengukur saja. Jadi beda memang. Jadi kan dia yang penting dari nggak bisa sama sekali sudah menjadi bisa. Jadi dia disuruh mengukur beserta kesalahannya. Tapi dia klasifikasinya anak yang tadinya belum siap belajar menjadi siap belajar. Kemudian tugasnya misalnya produknya dia cukup membuat gambar. Kalau yang anak yang sudah siap belajar tadi dia bisa sampai membuat model miniatur. Miniaturnya enggak. Tapi kalau anak yang memang yang dia belum siap belajar sudah sampai bisa menggambarnya saja atau mengukur dengan yang benar saja itu udah luar biasa. Nah, itu nanti bedanya dinilai adalah di deskripsinya. Kan nilai nanti lebih ke deskripsi. Nggih, Bu. Nah, deskripsinya yang berbeda. Oh, gitu. Nggih. Metode deskripsi. Iya. Berarti kalau misalkan dalam bentuk angka bisa saja sama tapi deskripsinya beda, beda karena dia memang kemampuannya beda. Lah, pancen arek gak iso blas dadi iso, masa kita nggak kasih semacam penghargaan atas kinerjanya dia. Dia memperoleh angka yang sama, tetapi ternyata angka yang sama itu kemampuannya yang berbeda. Oh, nggih. Ya memang nanti kalau masih ada peringkat itu yang repot karena seharusnya memang sudah tidak ada peringkat. Tapi biasanya orang tua itu keponya dengan peringkat malah, Bu. Ya, hanya lihat angka. Padahal yang penting itu di deskripsi. Deskripsinya. Oh, iya. Nah, itu kalau tidak sampai deskripsi, ya nggak ada artinya akhirnya berdiferensiasi ini. Karena justru perbedaannya pada diferensiasi ini. Iya. Gitu. Atau nanti bisa dibuat semacam skala saja kalau begitu. Kalau akhirnya tetap arahnya ke peringkat ya. Saya itu nggak yakin di SMPTN ini masalahnya.
Ya toh, Nggih meskipun sekarang nggih. udah balik satu kementerian ya, kita nggak yakin sih itu. Jadi misalkan, anak yang sudah bisa, kemudian dia tetap segitu kemampuannya, seharusnya kan tidak ada perubahan nilai. Beda dengan anak yang tidak bisa sama sekali lantas menjadi bisa, bisanya sama dengan anak yang sudah bisa sejak awal. Harusnya nggak boleh dong kita kasih sama-sama 8 kan nggak boleh, iya toh? Iya. Karena nggak ada perubahan tingkah laku, pembelajarannya nggak berhasil sebenarnya ketika anak bekalnya segitu, nyampe akhir pembelajaran tetap segitu juga. Nanti dibuat skala gitu lah. Buat Yang penting skala. memang dibuat di itu tadi deskripsi yang paling berbeda. Deskripsi. Oh, nggih. Nggih. Sampun. Menyambung pertanyaan yang kedua, Bu, nggih, masalah yang saya angkat itu terkait rendahnya kemampuan literasi, Bu. Baik itu baca tulis maupun numerasi. Nah, kalau di kelas itu misalkan diminta materi yang kita pelajari sudah disampaikan di pertemuan sebelumnya. Misalkan besok kita mau belajar ini nih gitu. Ketika ditanya apa yang sudah dibaca, apa yang sudah diketahui, misalkan diberi bacaan atau solusi masalah gitu, menyimpulkan apa itu isi bacaannya itu kadang kesulitan. Terkait Iya, betul. literasinya siswa itu, Bu. Pripun nggih, Bu ya? Penyebabnya apa? Iya, itu masalahnya bukan masalah Mbak Novi itu. Masalah nasional itu. Lah nggih, nggih, itu Iya, yang saya iya. angkat. Teman-teman juga banyak mengangkat tentang ini, Bu, literasi. Tapi memang itu solusinya dimulai dari individu per individu. Maksudnya dimulai dari guru per guru. Nggak bisa kalau tiba-tiba semua bisa gitu, nggak bisa. Nggih, Jadi ini nggih. perlu kerjasama, perlu komitmen yang kuat untuk semua pendidik di sebuah lembaga. Mbak Novi yang bergerak, yang lain nggak bergerak juga nggak akan ada artinya. Ya toh, berarti Nggih. harus semua. Nah, memang yang apa namanya, yang di assessment kan di ANBK itu kan memang itu tujuannya mengangkat literasi dan juga numerasi ya. Nggih. Itu saya pikir yang paling bisa ya pembiasaan, itu yang pertama. Dua sisi loh Mbak pembiasaan itu. Jangan menuntut murid ketika gurunya tidak. Nggih, nggih, Iya nggih. toh, ini yang sering saya lihat. Muridnya dituntut literasi, gurunya gak literasi. Dari mana? Karena guru bacaannya ya itu aja. Nggih, nggih, Nah, Bu. akhirnya murid itu sudah bisa menebak guru nanti soalnya sekitar itu, karena literasi guru juga terbatas. Jadi ketika kita meminta murid untuk membaca, mestinya dimulai dari gurunya yang membaca. Dan salah satu cara yang bisa kita pakai adalah menggunakan berbagai macam sumber belajar untuk anak-anak. Jadi jangan diminta hanya membaca buku saja, satu buku. Bisa jadi ketika di kelas itu sudah ada kelompok-kelompok begitu, diminta mereka membuat sumber belajar yang berbeda atau gurunya bisa memilihkan. Nah, kelompok 1 pakai link ini, kelompok 2 pakai link ini, kelompok 3 pakai link ini yang kira-kira ada sedikit perbedaan. Artinya kan gurunya juga Oh. membaca akhirnya. Nggih, nggih, nggih. Gurunya bacaan. Nah, itu bisa seperti itu. Mereka suruh entah presentasi, entah apa yang akhirnya bisa saling mengisi. Harapannya kan memang kita ini sebagai guru sudah enggak banyak mengambil peran di kelas ya. Nggih. Meskipun saya pernah mencoba dan itu tidak berhasil. Terang nih, mesti sing diterangkan Bu, diterangkan Nah, gitu kalau bisa. nggih, Bu. Ini juga berkaitan dengan masalah yang berikutnya, Bu, nggih, terkait dengan model pembelajaran itu. Nah, kadang kan saya sendiri itu kan juga terbatas, Bu, ya, memanfaatkan model pembelajaran yang inovatif yang banyak itu. Nah, kadang kan maunya itu, tapi ketika diterapkan di kelas itu akhirnya beda lagi, bergeser lagi. Kemudian Iya, kalau iya. dari kemarin saya juga sebar angket ke siswa. Nah, ternyata hampir 60% siswa itu lebih suka metodenya ceramah, Bu. Balik lagi ke ceramah lagi Iya, gitu. iya. Karena kalau metode ceramah itu anak nggak punya beban. Maksudnya itu begini, dia nggak perlu belajar. Kan kok Nggih. diterangin guru nih. Nggih, nggih, nggih. Nah, justru disitulah kita akhirnya tidak memaksa anak untuk berliterasi. Ya toh? Nah, jadi akhirnya anak merasa kok lah diterang nih guru nih. Nggih, nggih, nggih. Memang ini harus pelan-pelan, Berat nggak bisa kita frontal atau berubah nggak bisa.
Berarti harus sedikit dipaksa untuk literasi gitu, Bung, ya? Iya. Saya merasakan ketika menjadi KBK itu loh, Mbak. Nggih. Ketika berubah menjadi KBK itu sama seperti itu. Jadi dikasih bacaan anak-anak supaya membaca itu ya Nggih. gitu. Sulit sekali, apalagi memang kalau sudah menyangkut rumus-rumus yang agak perlu berpikir gitu ya, Nggih. anak-anak masih banyak nyerahnya. Nggih. Iya, ya memang kita yang agak berat, kita dituntut untuk bisa mengkondisikan yang kemarin scientific learning itu loh, Mbak. Ya itu kan yang sebenarnya yang diminta kita menerapkan itu. Yang 5M itu loh. Nggih. Atau apa? Discovery atau inquiry ya. Discovery atau Ya, inquiry, nggih. ya. Kalau di PPG ini nantinya, Bung, nggih, rencana aksinya itu diharapkannya penerapannya PBL atau PJBL. Nah, intinya itu. Nah, itu pun kadang diterapkan ke siswa itu kan model biasa saja itu kesulitan ngoten, Bung. Iya. Nggih, berarti memang harus dibiasakan, Bung. Dibiasakan ya. Gitu tadi katanya jenengan Dari yang dipaksa sederhana, sedikit. Mbak. Dimulai yang dari yang sederhana, jangan langsung yang sulit-sulit. Oh, dimulai dengan Misalnya, sederhana. Okay. misalnya untuk apa sih, Mbak Novi sekarang KD-nya masuk di apa kira-kira? Kalau kelas 10 masih di pengukuran, besaran satuan pengukuran, nggih. Yang kelas 11 sekarang masuk elastisitas. Nggih. Kira-kira nih kalau elastisitas mau di PBL kan itu gimana nek Mbak Novi kira-kira? Kalau rencana saya ketika saya kan mikirnya menyesuaikan waktu juga, Bung, ya. Nanti ketika penerapan rencana aksi itu mungkin masuknya sudah di fluida, statis atau dinamis gitu, Bu. Nah, itu saya juga masih mencari-cari kira-kira penerapan PBL di kasus itu apa gitu, Bu. Masih belum fix rencananya, Bu, masih sederhana. Tapi kalau mungkin fluida, statis itu lebih ke PJBL terkait dengan alat-alat yang menerapkan hukum-hukum fluida statis mungkin itu, Bu, kalau yang di materi fluida ke PJBL. Nah, yang di kelas 10-nya ini yang saya agak masih sulit, belum ada gambaran terkait dengan PBL di bab pengukuran. Nggih. Gimana ya? Kalau pengukuran itu kan sebenarnya sudah mulai dari SMP ya. Iya. SMP sudah ada loh sebenarnya pengukuran itu. Berarti bisa sebenarnya kita bawa ke sana karena anak kita ya ini yang sebenarnya harus ada diagnostik ya. Harusnya kita itu ada diagnostik, cuman nggak selalu diterapkan. Jadi nanti kalau sudah diferensiasi benar itu diagnostik itu memang syarat supaya kita bisa memilah-milah anak apakah dia gaya belajar atau kesiapan belajar itu didiagnostik. Jadi berdasarkan diagnostik itu nanti kita kasih dia pembelajaran PBL-nya itu nanti yang sedikit berbeda antara anak yang sudah siap belajar dan belum siap belajar. Terutama menuntunnya ya, masalah bisa sama tapi menuntunnya bisa sedikit berbeda, yang ini lebih detail. Jadi di LK itu masalahnya bisa sama, dituntun lebih detail, atau bisa juga masalahnya yang belum siap belajar itu yang jauh lebih sederhana, yang sudah siap belajar itu yang agak sedikit di atasnya. Apa ya kira-kira pengukuran itu yang sederhana apa permasalahan menurut Mbak Novi? Masalah penggunaan alat ukur, kemudian penulisan hasil ukur itu biasanya mereka agak bingung, terutama pengukuran panjang itu, Bu. Nggih, itu saya juga belum kepikiran. Atau itu dipakai untuk yang sudah siap belajar malahan. Kalau menurut saya yang anak yang belum siap belajar itu bisa pengukuran benda tidak beraturan. Oh. Itu kan simpel banget itu sebenarnya. Nggih. Pengukuran bisa volumenya gitu, Bu, nggih? Ya, pengukuran Nggih. tidak beraturan itu kan bisa. Tapi Nggih. memang nanti arahnya dia hanya pada membaca apa namanya kelas kimia ya. Nggih, membaca. Skala ya. Itu kan
bagaimana cara mengukur volume benda seperti ini? Kan misalkan pengantarnya Mbak Novi, kalau kubus volume begini, Iya, kalau iya. balok begini, kalau ini begini ya. Kalau bendanya seperti ini, bagaimana cara mengukurnya? Nah, itu kan nanti tadi pakai perhitungan. Iya, iya, Ya. iya. Nah, untuk yang sudah siap belajar, permasalahannya bisa lebih ini lagi, lebih sedikit di atasnya. Misalnya apa ya kalau pengukuran itu ya? Masih volume juga sih ya, tapi apa ya Mbak ya? Kalau tidak beraturan kan gampang banget. Volume apa ya? Kalau misalkan ditingkatkan menghitung massa jenis atau apa gitu, itu termasuk sudah berdiferensiasi enggak, Bu? Ya, sudah, karena itu kan sudah menerapkan pengetahuan yang berbeda. Nggih, nggih. Kan kalau Ya, misalkan yang sudah. belum siap tadi kan tuntutannya hanya menghitung volume, tapi akhirnya nanti Ya. targetnya beda tuh. Saya Iya. agak rancu di situ, masih belum Ya paham memang targetnya pendiferensian. dia harus sama. Jadi misalkan sama-sama membaca alat ukur, tapi anak itu cuma di situ karena dia misalkan pakai jangka sorong itu belum bisa. Nggih. Ya untuk mengukur volume kan misalnya harusnya kan pakai jangka sorong, Iya. panjang, lebar, tinggi gitu ya. Iya. Tapi karena anak ini belum bisa, maka begitu caranya. Oh. Nah, bisa jadi kalau gitu anak yang sudah siap belajar tadi itu dibikinkan LK tapi yang harus sehari selesai, sudah nggak usah lama-lama. Jadi dia disuruh mengukur panjang, lebar, Oh. tinggi, kemudian menentukan volume tapi menggunakan ini apa namanya? Kesalahan, ketelitian. Tapi itu jarang kepake ya ketelitian itu loh, kesalahan relatif. Kesalahan relatif, Kesalahan nggih. relatif. Iya, iya. Kesalahan relatif. Ya, bisa begitu. Oh, Atau nggih. kalau nggak kepengen bikin LK yang sama, yang anak belum siap belajar itu hanya diminta menghitung panjang, lebar, tinggi beserta kesalahan relatifnya. Kalau anak yang sudah siap belajar sampai volume. Oh, gitu. Nggih, 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 nggih. Ya, Kak, jadi kan nggak kalau terlalu banyak berpikir. iya, kalau misalkan Bung ya, yang belum siap, akhirnya sharing ini. Mbak Arianti memberi saran untuk rencana aksinya akhirnya. Bu, kalau misalkan yang belum siap itu sampai hanya di pengukuran tunggal. Sementara yang sudah siap itu sampai pengukuran berulang, itu masuk enggak ya, Bu ya? Maksudnya bisa digunakan seperti itu atau gimana? Pengukuran berulang tuh maksudnya mengambil data? Nggih, pengambilan datanya Apa maksudnya? berulang-ulang. Misalkan ngukur Oh, volume iya, iya. berulang, kan akhirnya nanti Begitu. analisisnya beda gitu, Bu. Analisis kesalahan Iya, relatifnya itu iya, apa nggak gitu. apa-apa bisa itu. Oh, Iya, gitu iya. bisa nggih. Oh, nggih, nggih, Kan nggih, nggih. kan tujuannya supaya anak itu bisa membaca alat ukur. Nggih. Nah, karena anak ini yang kemampuan awalnya memang sudah tidak ada, maka dia berubah kan dari tidak bisa menjadi bisa. Tapi anak yang sudah bisa membaca atau minimal kita bisa lihat dia bisa memegang, bisa melakukan perhitungan. Oh, gitu. Nggih, nggih, nggih. Yang penting ada perubahan tingkah laku. Oh, gitu. Ya. Nggih. Nggih. Kemudian Bu, masalah yang berikutnya itu terkait dengan kemampuan siswa yang dalam memecahkan penerapan konsep fisika dalam pemecahan masalah, itu siswa itu masih rendah, terutama soal-soal HOTS. Kayak diberi Nah, stimulus ya. yang agak panjang itu menuliskan apa yang diketahui, yang ditanya itu saja sudah bingung, Bu. Itu Iya, faktornya. iya. Iya. Iya, makanya kita kan harus menghargai anak ketika dia bisa menulis diketahui ditanya itu Nggih. fisikanya sebenarnya udah hampir selesai itu. Nggih, bener, Bu. Urusan berikutnya urusan matematika kan? Nggih, Urusan berikutnya nggih. matematika, Nggih, saya namun selalu tapi menekankan saat itu ke anak-anak, tapi nggih itu Bu, sulit Bu, harus dipandu terus. iya, iya. Iya, itu gimana ya, karena kita ini kan sudah di SMA, jadi kesalahan itu memang ya dari sejak awal, tapi kita juga nggak bisa begitu sepenuhnya, kita juga harus ada hasilnya gitu loh. Maksudnya Nggih, dia belajar di SMA itu ada perubahannya, jadi dari dulu dia nggak bisa, tetap nggak bisa terus kan berarti kita juga tidak mendidik, nggak berhasil. nggih. Jadi kembali lagi akhirnya, memang pembiasaan lagi. Jangan pernah kita kasih dia soal-soal yang tidak ada membuat dia berpikir. Jadi memang soal-soalnya seperti itu. Nah ini kita
apa namanya, kerjasamanya Mbak Novi dengan guru matematika. Karena guru matematika itu biasanya langsung ngasih soal, Nah, nggak ada pengantarnya, nggak ada semacam soal ceritanya. Karena mesti dia bilang, arek-arek nek dikai soal cerita mesti macet. Nah, padahal kemampuan literasi anak itu adalah pada soal cerita. Jadi dia memaknai cerita itu menjadi apa yang diketahui, apa yang ditanya, nggih, itu kan memaknai nggih. gitu. Iya. Nggih, memang itu, Bung, ya, kalau kalau di matematika kan biasanya misalkan integral atau turunan kan langsung angka gitu, Bung, ya. Tapi Iya, kalau di fisika kan mesti ada ceritanya itu. Jadi ya itu susahnya anak-anak di situ itu. iya, iya. Iya, Oh ya apa ya berarti jadi kita harus itu tadi, literasi dan numerasi itu bukan tanggung jawab guru bahasa Indonesia dan matematika saja. Semua guru turut terlibat bertanggung jawab pada keberhasilan anak literasi dan numerasi. gitu, nggih, Oleh nggih. karena itu semua guru harus bergerak. Dalam hal ini ya Mbak Novi bisa mengajak yang apa ya, yang selevel dulu lah yang kira-kira bisa diajak untuk bergerak bersama. Kalau sudah ini nanti kan kurikulum ya tingkatannya kalau mengajak semuanya untuk Oh bergerak. gitu, nggih, kurangnya kemampuan. Berarti memang harus dibiasakan itu, Bung, ya. Tapi masalahnya itu kadang saya sendiri, Bung, ya kadang ya kalau misalkan ada waktu bisa menyiapkan membuat soal-soal gitu, tapi sementara sumber belajar yang dipegang anak-anak, misalkan buku paket atau apa itu kan masih belum hotsnya itu belum ada kan, Bu, gitu. Kecuali kalau Iya, ada iya. modul gitu kan kita yang menyiapkan sendiri itu kan masih bisa di itu, Hmm, hmm. di-setting untuk Iya, hotsnya itu. untuk jadi hot ya. Jadi sebenarnya soal-soal yang di buku paket pun itu kan menjadi hot atau tidak itu sebenarnya ada cara menyampaikan soal. Nggih, Soal yang hot ketika dirangkum dengan kalimat yang lebih bagus itu kan bisa menjadi hot sebenarnya. nggih. Nah, kemarin itu saya sempat ini juga anak-anak ternyata sekarang itu lebih banyak menggunakan Google untuk mencari jawaban soal, Nggih, ya nggih, kan? nggih. Jadi soal itu cuma diketik gitu aja, Nggih, udah lewat sendiri. nggih kadang cuma Ya, difoto, Bu. nah, Di foto jadi itu sudah muncul teksnya. ada ya betul Pak, ada aplikasinya gitu. Jadi supaya ini tidak kalah dengan anak-anak, oke lah kalimatnya sama, tapi coba angkanya dibolak-balik. Nggih, nggih, nggih. Ya, jadi misalnya tadinya diketahui kecepatan awal 45, setelah 5 detik jadi berapa? Dibalik, kecepatannya yang menjadi 5, terus setelah 45 detik menjadi berapa? Ngono kan Nggih, sebenarnya nggih, anak nggih. sudah nentu. Nggih, nggih, nggih. Angkanya dibolak-balik. Nggih, nggih, Bu. Kan itu akan menghasilkan jawaban yang berbeda kira-kira Nggih, ya, yang nggih. seperti itu. Nah, Supaya anak membaca, karena dari situ kan anak kecenderungan tidak membaca, merasa, oh sama, wis langsung jawaban itu itu aja. ditulis langsung tulis. Keterbatasan kita menghadapi anak-anak. Iya. Hmm. Makanya sebenarnya lebih bagus kalau asesmennya itu kinerja. Asesmen kinerja maksudnya meskipun di kognitif itu tetap kinerjanya yang di Ada, bisa juga dengan kinerja meskipun kognitif. Iya, iya. Oh. Ya terutama dengan PBL itu kan sebenarnya kognitif kan, Iya, iya, tapi Bu. kan dia tidak bisa langsung, gitu. Dia tuh tidak bisa langsung. Dia kan nanti dari situ akan ketahuan proses berpikirnya, Iya. apa yang dia pikirkan ini dan sebagainya. Nggih. Penilaian kognitif. Performan atau kinerja ya. Nggih. Lebih ke kinerja, Bu, nggih. Berarti bukan hasil akhir, Bu, nggih. Fokusnya Hasil berarti bukan akhir yang ya. nggih. Bukan angka akhirnya berapa, tapi dari proses berpikirnya itu kan kelihatan. Oh, Nggih, nggih. ini cara mikirnya pas bener, Nggih. tapi kenapa hasilnya salah misalnya, atau hasilnya tidak tepat, kan itu nilainya lebih tinggi Mbak daripada proses mikirnya gak ketok, tahu-tahu ongkonya jawaban bener. Nggih, nggih. Iya. Ya, menjaga proses. Nggih. Bu, kemudian untuk yang terakhir, Bu, terkait dengan ini, Bu, pemanfaatan teknologi sebagai sumber media pembelajarannya anak-anak. Itu saya sendiri juga merasa saya kurang optimal memanfaatkan itu. Sudah beberapa materi dengan lab virtual karena keterbatasan alat gitu, Bung, ya, dengan lab Alat virtual. pakai pet.
Nggih, pakai pad ada. Pernah juga saya pakai aplikasi Pipok. Jadi anak-anak menginstal itu untuk praktikum yang pernah saya terapkan itu di getaran harmonis, menghitung percepatan gravitasi lokal. Nah itu dari situ itu ya memang karena apa Bu ya, nggak ada kesulitan itu terkait sudah diberi panduan tapi masih banyak tanyanya itu. Pemanfaatan TIK itu pripun nggih Bu ya? Itu kecenderungannya lebih ke pembiasaan lagi Mbak, kayaknya mungkin jarang dipakai. Iya. Nggih nggih nggih. Bisa Sehingga dia jadi. nggak familiar dengan itu ya. Ketika dia Nggih. sering dipakai, dia akan familiar dengan seperti itu. Tapi Nggih. memang kalau kita punya alatnya, semaksimal mungkin kita pakai yang alat real. Alat real, Karena oh nggih. anak memegang alat, anak merangkai itu kan juga lebih bermakna ya, Iya. lebih bermakna dia daripada menggunakan virtual. Virtual itu dipakai ketika memang kita tidak ada alatnya. Nggih nggih. Tapi juga jangan jarang-jarang. Maksudnya kan nek lab fisika SMA 2 kan juga nggak terlalu lengkap kan alatnya sehingga sebenarnya banyak yang bisa dilakukan. Iya, iya. Iya, Bu. Tapi kadang juga terbatas di waktunya juga. Iya betul, itu yang paling utama. Karena Nggih. kalau pakai alat real itu kan persiapannya harus benar-benar panjang, kemudian waktu prakteknya juga menyita waktu. Nggih. Waktu, oh nggih. Berarti memang kalau semuanya intinya di pembiasaan, nggih. Kayaknya kurang terbiasa memanfaatkan itu. Iya, sehingga dia nggak familiar. Kadang juga gini Bu, yang saya temukan terkait dengan media itu gini Bu, kalau misalkan cari kajian, diminta cari informasi di internet, kadang tuh mereka juga masih bingung, kata kuncinya apa ya Bu, yang mau dimasukkan itu Bu, nggih. Mau carinya itu di mana, itu kadang juga masih bingung. Berarti intinya di pembiasaan Bu. Sekarang YouTube loh banyak ya Mbak ya. Nggih nggih. Tapi anak-anak tuh ndak bisa menyaring mana yang apa Bu, nggih itu Yang tadi. layak dijadikan referensi, mana Nggih. yang nggak layak jadi referensi. Nggih. Ya. Akhirnya tugas guru lagi. Nggih. Nah ini literasi Nah, guru di sini. berarti mending disediakan link tertentu tapi banyak gitu Bu nggih. Berarti di Ya, list linknya ya, gitu Bu nggih daripada anak-anak ya cari betul. sendiri gitu Bu nggih. Iya, nanti akhirnya kan guru terlalu banyak kerjaan nyeleksi mana yang layak, mana tidak layak, dan itu buang waktu karena anak udah terlanjur lihat ternyata dia Nggih. nggak layak. Enaknya Mmm. emang guru yang cari banyak, kemudian di list nanti sumber belajarnya ini. Oh Seperti gitu. itu. Nggih nggih. Ya. Nggih. Sampun. Bu, terkait dengan ini Bu nggih, ini nanti juga kayaknya kaitannya dengan rencana aksinya. Terkait dengan tes diagnostik tadi itu loh Bu. Tes diagnostik yang di pembelajaran berdiferensiasi itu dilakukannya secara klasikal atau tiap awal pembelajaran di bab tertentu Bu? Bisa dua-duanya, Mbak. Bisa dua-duanya. Tapi kalau Oh. itu dipandang banyak menyita waktu, jadi gini, untuk diagnostik itu kan tadi ada gaya belajar. Gaya belajar itu nggak usah dilakukan itu kerjasama dengan BK aja. Gaya belajar. Nggih Apa nggih nggih anak ini nggih. kinestetik, ataukah dia anak yang audiovisual, apakah visual ya, itu ambil dari BK saja. Termasuk minat. Anak minat belajarnya Hmm. kemana itu ambil dari BK. Nggih. Nah, yang di guru kelas itu lebih pada kesiapan belajar. Kesiapan belajar itu bisa diambil sekali di awal semester. Dari situ, guru tuh kira-kira sudah bisa memetakan kemampuan anak itu seberapa. Nah, diagnostik itu isinya materi di kelas sebelumnya atau di KD sebelumnya sebagian dan di akan datang. Oh, nggih. Kelas 10 gitu ya. Nggih. Maka diagnostik itu isinya di SMP terakhir-terakhir sama kira-kira nanti yang SMA apa. Nah, dari situ kita akan tahu. Artinya begini, SMP itu anak itu menguasai materi enggak? Ketika anak itu menguasai materi di SMP, masuk di SMA kan tinggal melanjutkan. Sehingga meskipun dia Hmm. dengan baik yang di SMA, tapi kita udah paham bahwa anak ini SMP-nya udah mateng.
Ya, tapi untuk anak yang tidak siap belajar atau belum siap belajar, bahkan SMP pun dia belum seberapa bisa. Makanya itu udah pasti dia harus dikelompokkan sebagai anak yang belum siap belajar. Kalau Berat nanti di KD berikut mau dilakukan lagi, intinya tetap sama, KD yang sebelumnya dan KD yang akan datang. KD yang Gitu. akan dipelajari itu Bu ya? Tapi yang simpel-simpel saja. Jadi Hmm. misalnya kalau mau masuk ke elastisitas, apa yang kamu ketahui tentang elastisitas? Seperti itu kan dia sudah SMP juga ada kalau nggak salah elastisitas itu soalnya. Nah, sudah bisa membayangkan. Oh, berarti tes diagnostik ini lebih enaknya tulis Bu nggih? Ya, enak tulis, enak tulis. Oh, gitu, nggih. Tes tulis. Tapi kebiasaannya itu saya sendiri tuh Bu kalau tes diagnostik untuk tulis itu ndak pernah saya lakukan. Biasanya nggih cuma tanya jawab lisan, kesiapan belajarnya gitu aja Bu. Itu kesalahannya di situ Bisa berarti Bu. itu. Enggak, itu juga enggak salah, itu juga bisa. Oh. Cuman itu kita tidak bisa memetakan dengan tepat. Nggih. Terutama kemudian anak yang pasif. Coba anak yang pasif yang menengah ditakut ya pemenengah. Kita kan nggak tahu anak Iya. ini termasuk mana. Iya. Iya. Iya, ya. Oh, berarti memang lebih efektif di tes tulisnya Bu Tulis. ya. Yes. Iya, kalau tes diagnostik itu memang saya yang tes tulis itu nggak pernah saya lakukan selama ini Bu. Belum pernah. Sebenarnya sama dengan kita pretest dulu, Mbak. Oh, Dulu kan nggih. ada Nggih, semacam pretest pretest. nggih. Iya, Nggih. ya seperti itulah. Nggih, Cuman kan nanti kalau pretest itu post testnya harus sama dan pretest itu nah, kan nggih, beda ya. Kalau nggih. ini bukan. Jadi di sini pretest itu Oh. mengetahui sampai di mana tingkat ketercapaiannya atau tingkat pemahaman anak untuk masuk di materi ini. Ketika nanti dia sudah menguasai, berarti kita masukkan dia di dalam kelompok yang menguasai. Berarti misalkan dalam satu pertemuan itu tes diagnostik awal gitu Bu. Pertemuan berikutnya baru pembelajaran gitu toh Bu. Kalau Nggak yang usah yang menurut sampai habis banyak, Mbak. Nggak usah Oh. sampai habis. Katakanlah 2 jam gitu ya. Iya. 3 jam mungkin cukup. Oh, berarti langsung dianalisis hasilnya langsung Iya, nggak dikelompok-kelompokkan usah gitu. yang simpel-simpel saja. Yang simpel-simpel. Oh. Apalagi kalau Nggih. Mbak Novi pakai Google Form Nggih. atau pakai apalah cara-cara ini yang tes yang gampang ini kan langsung ketahuan itu. Iya. Sudah langsung Apa kelihatan. Jadi memanfaatkan online gitu Bu ya, yang iya, aplikasi gitu. ya nggak usah repot-repot ngoreksi lagi kan akhirnya langsung Iya. udah ketahuan. Gitu. Nggih. Gitu. Alhamdulillah dapat ilmu baru untuk rencana aksi. Kalau yang terkait dengan tadi Bu PJBL Bu ya, saya tuh juga masih akhirnya sharing ngapunten Bu sharing akhirnya wawancaranya. Apa yang bisa Nggih. saya bantu nggih. Untuk PJBL Bu nggih, kan project. Nah, itu tuh kadang saya juga masih miskonsepsi nih terkait dengan tagihannya nantinya itu project itu harus berupa produk, wajib produk atau yang lain gitu Bu. Ya ini memang sedikit berbeda dengan proyeknya P5 ya. Iya. Ini proyek pembelajaran. Iya. Nek proyeknya P5 tidak harus berupa produk. Kalau proyeknya P5 dia kan lebih pada karakter. Iya. Nah, kalau kita di proyek pembelajaran ini dalam hal pemahaman itu bukan produk boleh. Misalkan proyeknya adalah mengatasi pencemaran lingkungan kan tidak harus berupa produk tapi dia punya Aksi. solusi-solusi Oh, solusi. solusi-solusi untuk mengatasi pencemaran lingkungan yang apa. Tapi dia intinya proyek itu kan memang sebenarnya ada perencanaan yang matang, kemudian beda dengan pembelajaran berdasarkan masalah, based learning kan Iya. beda. Kalau based learning itu kan dikasih masalah, terus kemudian sudah bisa mengatasi permasalahan itu bagaimana. Kalau proyek itu kan dia dikasih tunjuk suatu tempat atau suatu kejadian atau suatu peristiwa, dia memandang ada permasalahan di mana, kemudian dia merancang cara mengatasinya, kemudian dia menerapkan. Jadi memang lebih kompleks yang proyek ini. Iya, lebih kompleks. Tadi waktu PBL di pengukuran tadi kan cuma bagaimana mengukur benda tidak beraturan, kemudian bagaimana, itu kan sudah permasalahan kan sebenarnya, permasalahan Iya. simpel, sederhana. Tapi dia bukan proyek. Dia bukan proyek itu karena terlalu sederhana. Kalau sudah berkaitan dengan proyek memang sudah harus lebih banyak effortnya untuk
menyelesaikan permasalahan itu dengan membuat rancangannya. Kalau Kemudian misalkan Bung rancangan. ya, nggih, kalau misalkan terkait dengan pengukuran Bung ya, ketika saya mau terapkan di projeknya, apakah kalau misalkan saya jadi punya gambaran gini, mereka diminta mengukur misalkan pekarangan rumah itu kan biasanya bentuknya tidak beraturan kayak itu tuh apa boleh seperti itu Bu atau gimana Bu? Itu sudah masuk project atau masih di PBL kalau semacam itu Bu? Masih Misal, PBL saya lihat, masih terlalu oh sederhana masih soalnya Mbak. sederhana, oh Ya. nggih nggih. Tapi sederhana kalau sebagai proyek itu. Kan kalau Oh, proyek itu solusinya sudah harus agak berpikir dan membuat rancangan. Nah itu rancangannya kan masih sederhana nanti kalau dia ya, untuk mengukur pekarangan rumah luas ya, luas nggih. pekarangan rumah yang bentuknya tidak beraturan. Nggih. Apa Oh, baterainya ada ini? iya baterai saya Wah, lemah. Sebentar, Bu. Takutnya tiba-tiba mati. Ah, nggih, sampun. Oh, berarti harus cari yang lebih kompleks lagi, Bu ya. Nah, ini yang agak susah oke. pendekatannya. So, misalnya apa ya kalau di di fisika di kelas 10 setelah ini apa kecepatan ya? Kelas Setelah 10, pengukuran ini apa Mbak? materinya di kelas 10 tuh Bu, pengukuran energi Oh iya sih energi sama nggih. ini pencemaran lingkungan. Nggih, pencemaran lingkungan, Pemanasan pemanasan global. global. Nggih, sampun. Project itu bisa itu pemanasan global itu. Oh, nggih. Pemanasan global project. Karena nanti yang menyebabkan pemanasan global ini kan malah ini harusnya Mbak Novi bisa kerjasama dengan kimia dan biologi. Proyeknya betul-betul proyek ini nanti karena ditinjau dari fisika, dari kimia, dari biologi masuk itu. Nggih, kalau Kan kita sudah mulai dari IKM toh ini iya, dari kelas 10 kan udah capaian IKM toh. iya, Bu. Dari capaian pembelajaran itu Teorinya kan untuk sama. pemanasan global itu di kimia justru lebih kompleks tuntutannya terkait dengan materi ini. Kalau di fisika, kalau dilihat dari capaian pembelajarannya cuma sekilas itu. Nggih, berarti CP-nya kan sama persis kan? iya. CP-nya kan sama persis Iya, kan? iya. Nah, itu Oh, makanya bisa kolaborasi sebenarnya tiga guru IPA itu bisa kolaborasi membuat proyek yang untuk mapel, bukan proyek P5, proyek nggih. mapel. Antar mapel, oh, nggih nggih nggih. Eee, saya belum punya gambaran yang ini Bu, ini baru. Kemarin itu dengan Bu Nurul itu yang kelas 10 kan saya dengan Bu Nurul Bu ya. Untuk materi pemanasan global itu rencananya dibuat studi kasus cuma gitu aja. Berarti itu masuk PBL Bu ya kalau semacam itu Bu ya. Oh, Eman itu bisa lebih proyek nanti. bermaknanya project Bu ya. Anak Oh, mesti senang yang adakan penyelidikan itu nanti. Jadi pemanasan global itu kalau menurut saya ya, iya. masuknya harusnya dari pencemaran lingkungan dulu. Oh, nggih nggih nggih. Justru Gitu karena dari pemanasan karena pencemaran lingkungan maka terjadi pemanasan global kan gitu kira-kira Mbak ya apa menurut Mbak Novi? nggih nggih. Penyebabnya dulu, faktor penyebabnya Iya. dulu, baru nanti diidentifikasi untuk cari solusi. Intinya kan gitu, Bu, ya? Nggih, sama dengan tugasnya saya ini, Bu, ya? Identifikasi masalahnya dulu, Pencemaran penyebab. lingkungan kalau kalau nanti Mbak Novi bisa kerjasama dengan guru kimia dan biologi, pencemaran lingkungan itu nanti kan bisa terjadi di kimia, bisa terjadi di biologi, bisa terjadi di fisika. Nah, kemudian dari situ kemudian menimbulkan pemanasan global. Menyelesaikannya bagaimana? Oh, gitu. Nggih nggih nggih. Nggih, alhamdulillah dapat. Dan waktunya panjang loh, Mbak. Waktunya panjang loh, setahun kan cuman itu toh. Iya, Energi, ya. iya, Bu, bener, Bu. Itu energi global panjang tuh. Nggih, semester 1 ini pengukuran tuh masih masuk awal-awal, Bu, nggih. Waktunya Ya. terlalu panjang, materinya banyak. Jadi kalau ndak bermakna eman-eman, Bu, ya? Teman-teman, iya betul, Nggih betul, nggih nggih. betul. Berarti Dan memang itu tadi kalau misalkan jalan sendiri-sendiri, padahal materinya hampir sama, itu kan nggih. juga eman. Alangkah Oh, baiknya kalau sisa naik kan kelasnya nanti juga oh iya sih tinggal caranya bagaimana di SMA 2 apakah diberi jam pelajaran yang sama ataukah fisika sampai selesai baru disambung kimia sampai selesai baru biologi ataukah sama-sama bareng
Sama-sama Bu, jadi 1 minggu itu 2 Oh JP. ya, Nggih, 1 minggu 2 JP. ya. Kalau gitu enak kerja sama sebenarnya seperti itu. Jadi misalkan ada proyek bareng, ketika di fisika yang mengerjakan proyek, di kimia yang mengerjakan gitu Bu, nggih? Berarti berkelanjutan ngoten. Iya, cuman Mmm, cara meninjaunya yang berbeda. Yang fisika kan dari sisi fisikanya, jadi iya. pencemaran lingkungan dari sisi fisika misalnya. Kalau dari sisi fisika tuh, apa menurut Mbak Novi kira-kira pencemaran lingkungan dari sisi fisika misalkan? Kalau kimia ambek biologi banyak, gampang. Iya Bu. Pemanasan global terkait dengan fisikanya itu yang saya masih susah mengaitkannya. Kalaupun Hmm. nanti studi kasus itu kan nggih secara umum Bu, ndak kalau penerapan ke konsepnya itu masih susah mengaitkan apalagi dengan rumus-rumusnya itu. Nggih. Iya. Heeh, heeh. Ada sih contoh yang gampang, tapi mungkin kalau di tempat kita nggak ngefek ya. Nggak ngefek. Ngefeknya mungkin di daerah Sedati atau di daerah anu ini, Terkait kebisingan. Pencemaran. oh nggih pencemaran udara, kebisingan Bu nggih. Kan bisa kebisingan kan, dia dia, apa, bisa bisa mempengaruhi hal-hal yang lain karena tingkat kebisingan yang tinggi. Di Juanda misalnya, kan Iya lapangan terbang kan, iya seperti itu. bener Bu. Kalau di Sedati mungkin ada, kalau di dekat SMA 2 apa ya kira-kira ya? Pencemaran Kalau di lingkungan. iya memang ya di sini letak projeknya justru di sini ketika Iya anak Bu, diajak berpikir. saya sendiri masih Itu belum Mas. kepikiran nih yang project. Kemarin tuh Heeh. intinya ambil mudanya dan penulis buat studi kasus aja gitu. Tapi ya Mhm. akhirnya kurang bermakna Bu nggih. Bisa sih ini Mbak, bisa sih anu apa tuh namanya, tapi bukan di dekat sekolah akhirnya, tapi masih Sidoarjo di sungai tergerusnya anu apa namanya pinggiran sungai itu apa namanya Mbak? Abrasi itu. Ya itu seperti itu, apa namanya Oh, gitu itu, apa namanya pinggir sungai itu apa tuh jenenge strand apa namanya? istilahnya apa ya Bu lupa saya. Ya, Oh, itu daerah dikaitkan dengan aliran sungai. das Heeh, nah itu dasnya. iya, Oh, nggih heeh. nggih Nah nggih. itu kan akhirnya terjadi pendangkalan. Nah itu kan fisika itu, fisika aja itu. Terkaitnya Ya, dengan pendangkalan pendangkalan. Nah nanti kalau pendangkalan ini, kalau dia dikaitkan dengan biologi, kalau ekosistemnya. dengan fisika akhirnya kan banjir ya dan sebagainya ya. Kalau dengan biologi ya betul tadi ekosistem. Berarti nanti Jadi misalkan proyeknya bisa berupa mengantisipasi banjirnya itu gitu. ya bisa, Oh. bisa atau apa namanya plengseng loh Mbak, dibuatkan plengseng supaya tidak terjadi pengikisan aliran sungai itu loh, pinggir sungai itu. Oh. Atau menanam tanaman-tanaman yang apa ya, dikotil ya. Itu kan nanti Yang akhirnya kerjasama berkayu dengan biologi, ngoten itu, nggih. yang akarnya kuat menahan Nggih, supaya tidak nggih. terjadi pengikisan pinggir sungai Erosi itu. tadi Jadi nggih, apalagi Mmm, ya kira-kira ya. pembuatan. Kalau misalkan Bu nggih, yang tadi pembuatan apa istilahnya pelengsengan Bu nggih. Itu nanti projeknya kan hanya berupa misalkan tagihannya ke Sekarang anaknya hanya berupa desain gitu sudah masuk Bu desain nggih? iya. Nah itu nanti masuk di Fluida masuk, tapi Fluida itu kelas piro nanti? Kelas 11. Oh kelas 11 Nggih, berarti berarti masuk di fluida dinamis bisa Bu nggih? heeh heeh heeh, Oh bisa itu. gitu, Jadi nggih nggih. cara membuat seperti dam kan di Nggih akhirnya. nggih Iya, di nggih mana dam itu yang bawah harus tebel, ya, yang nggih. atas itu, heeh heeh. Oh, nggih nggih Bu nggih. Akhirnya punya gambaran terkait project. Iya. Nggih, Dan ini nanti bisa bersambung akhirnya projeknya. Maksudnya ketika kelas 10 dia lebih pada pencemaran lingkungan yang akhirnya ke pemanasan global. Nanti di kelas 11-nya projeknya lanjut ke rancangan anu tadi plengsengan. Kalau Tapi langsung dia kan teorinya nggih. aja. Kalau mungkin di capaian pembelajaran itu ada kriteria gini Bu, rancang bangun. Siswa diminta membuat rancang bangun apa gitu, itu berarti memang harus berupa produk Bu nggih? Ya, Memang masuk tuntutannya project berarti Bu nggih dari awal Bu nggih?
Oh, nggih. Siap. Nah, ini yang persiapannya berarti harus matang. Nah itu loh kelemahannya memang di situ, Nggih, guru kerjanya ekstra ketika membuat seperti itu. Nah nggih, itu makanya guru yang berliterasi tadi akhirnya ya toh, nggih, gune piye carane nek dadak-dadak ora iso. nggih, Saya pun dulu seringnya gitu, ada kepikiran ide tapi kemepeten ngono, karena sebelumnya nggak terpikir. nggih, sama Bu, nggih. Alhamdulillah mungkin nanti bisa digunakan untuk itu Bu. Dasar ketika saya melakukan rencana aksi, kayaknya waktu waktu PPL-nya itu masuknya di bab itu sepertinya Bu. Kalau saya rancang itu masuk di bab fluida, kalau yang kelas 10 masih muter-muter di pengukurannya. Pengukuran, Nggih. berarti kalau itu cuma PBL aja. Nggih, berarti tuntutannya PBL sama PJBL, yang PBL itu maunya saya di kelas 10, yang PJBL di kelas 11, nggih. Berarti Betul, sesuai. udah Nggih. masuk itu kalau gitu. Nggih, sampun. Nggih. Sampun. Untuk penyebab masalah-masalah yang saya identifikasi sampun Bu, sampun dapat jawaban dari Iya. jenengan semua. Tadi sudah dijabarkan banyak, bahkan saya dikasih saran untuk rencana aksi sama jenengan. Alhamdulillah. Bu, Alhamdulillah kalau bisa nyambung. nggih. Nanti kalau misalkan saya juga kurang paham nanti tindak lanjutnya sampai ke rencana aksi itu apakah perlu berdiskusi lagi dengan pakar atau dengan kepala sekolah dan lain-lain. Iya. Nanti saya menghubungi jenengan lagi Bu nggih. Boleh. Oh iya, Mbak Novi sudah apa namanya? Sudah PMM, sudah PMM-an platform Merdeka Mengajari loh. Sudah punya akun belajar ID kan udah? Oh, sudah. Nah, Aplikasi berarti PMM itu nggih. Nggih, sampun. sudah. Sudah ada Bu. Oke. Tapi Sudah. pemanfaatannya belum terlalu belum Nah, di perlu. situ kan ada Nggih. contoh-contoh untuk melaksanakan aksi nyata. Nggih. Ya, jadi Yang Mbak bukti Novi karya misalkan itu Bu ya? Yang bukti karyanya itu. lewat pelatihan mandiri. Jadi di pelatihan Oh, mandiri nggih. masuk di pelatihan mandiri, terus nanti misalkan di situ ada Merdeka Belajar gitu ya. Mbak Novi kan di situ mengikuti materinya sampai dengan post-testnya. Habis Nggih. post-test itu ada aksi nyata. Nah itu ada Oh. tuntunannya. Aksi nyata itu apa yang harus dilakukan. Nah itu nanti bisa Oh. masuk di bukti karya akhirnya. Tapi Oh. kalau tahu-tahu bukti karya, gak enak. Tapi kalau melewatnya lewat situ itu ada tuntunannya. Apa yang dilakukan. Kalau guru apa yang dilakukan, kalau kepala sekolah apa yang dilakukan. Setelah itu diupload, itu nanti Oh, nggih. ya. Nanti PG aja boleh. Tapi kalau sempat dilihat-lihat untuk melihat contoh, untuk membuat contoh aksinya. Aksi. Oh, nggih, Bu. Nggih. Installnya sudah, Bu, tapi belum diakses sampai detail seperti itu. Nggih. Termasuk sebenarnya teman-teman yang mengajar kelas 10, maksudnya yang IKM, Nggih. itu sebaiknya semua mengikuti pelatihan mandirinya itu karena di situ banyak diberikan informasi tentang bagaimana kurikulum merdeka, termasuk proyek, bagaimana membuat proyek. Proyek yang P5 maksudnya ya. Oh, yang P5-nya, nggih. Nggih, siap. Nggih, karena masih meraba-raba juga Bu. Kayaknya teman-teman yang lain juga masih pelatihan kemarin kan hanya secara teori intinya kan gitu Bu nggih. Aksi nyatanya kan belum. Jadi nggih sambil belajar. Tapi Mbak Novi masih di kurikulum ya? sudah ndak Bu? Ada itu. Kalau peringkatan ya. Ada peringkatan ya. Nggih, ada perampingan. Ada perampingan nggih, sampun. Ibu. Tapi tetap bantu Mbak Ani kan? Nggih, IT biasanya ya? Konsultasi dengan Bu Betty atau apa gitu biasanya. Nggih. Bu ngapunten untuk identitasnya berarti saya menuliskannya pengawas ngaten Bu nggih? Iya, aku izin aku lah ditulis pakar itu. Nggih apa Bu. Kemarin itu pakar itu bisa diwakili pengawas, makanya saya langsung menghubungi jenengan langsung kalau sudah dapat saran itu saya juga bingung pakarnya siapa yang saya hubungi. Ternyata dapat. Bener pengawas Agus loh ya.
Langsung saya menghubungi jenengan, alhamdulillah jenengan bisa. Nggih, sampun. Nggih, sampun. Matur nuwun nggih Mbak Ariyanti, ngapunten Oke, mengganggu waktunya sama-sama, jenengan. nggih, Nggih. mboten. Mudah-mudahan sukses lah. Amin, nggih. Nggih, sampun. Keren Mbak Novi. Salam untuk teman-teman ya. Nggih, siap. Nanti saya sampaikan, Bu. Nggih. Matur nuwun nggih, Bu. Nggih. Sami-sami. Nggih, sampun. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Ya, Mbak ya. Nggih. Alhamdulillah.